Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah website yang berjudul Platform Pelaporan Kekerasan Berbasis Blockchain. Nah, website ini dirancang untuk memenuhi tugas pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan fokus utamanya itu pada penerapan prinsip-prinsip HCI atau Human Computer Interaction dalam perancangan antarmuka dan juga alur interaksi pengguna. Nah, kemudian untuk anggota kelompoknya sendiri itu yang pertama ada Putri Fadila Zuhaira dengan NIM S1S1240008, Devi Natalia Nurtiani dengan NIM S1S1222008, saya sendiri yaitu Waude Yurismawati dengan NIM S1S1240810, dan juga ada Elviani dengan NIM S1S1222011. Nah baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Di bagian pertama itu kita akan membahas latar belakang kenapa dibuat website tersebut. Nah, kekerasan adalah isu serius yang membutuhkan penanganan efektif dan transparan. Salah satunya yaitu kekerasan berbasis gender. Namun, proses pelaporan kekerasan seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya keamanan data, risiko manipulasi informasi, dan ketidakpastian dalam verifikasi bukti. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan pelapor dan menghambat penanganan kasus secara cepat. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, sistem ini dirancang untuk memastikan integritas data laporan, melindungi anonimitas pelapor, dan menciptakan proses pelaporan yang lebih transparan serta terpercaya. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya yaitu tujuan dan target pengguna. Jadi tujuan dari dibuatnya website tersebut adalah yang pertama, menyediakan platform pelaporan kekerasan yang aman dan terpercaya, kemudian menjamin keamanan dan integritas data laporan dengan teknologi blockchain, kemudian yang ketiga, memudahkan proses pelaporan, verifikasi, dan penelusuran laporan, dan yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan pelapor terhadap sistem pelaporan. Nah, untuk target penggunanya sendiri secara umum, target pengguna dari sistem ini adalah untuk masyarakat luas yang ingin melaporkan atau memverifikasi kasus kekerasan secara aman, mudah, dan transparan melalui platform digital. Nah, mungkin itu saja bagian yang saya dapat jelaskan untuk bagian pembuka ini. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya yang membahas lebih rinci tentang tampilan website dan penerapan Human Computer Interaction di dalamnya. Ya, jadi saya Putri Fadila Zuhaira dengan NIM 76 akan melanjutkan penjelasan teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tampilan antarmuka atau user interface atau yang disingkat sebagai UI. Jadi selanjutnya kita tuh akan membahas tentang tampilan antarmuka ini, dan di mana tampilan antarmuka ini itu merupakan bagian yang pertama kali dilihat oleh pengguna, sehingga desain UI itu harus dibuat sederhana, nyaman, dan juga mudah dipahami oleh penggunanya. Nah, jadi pada sistem ini kita itu menerapkan 5 poin ini, yaitu yang pertama adalah desain antarmuka sederhana, dengan tujuan agar pengguna itu tidak merasa bingung saat pertama kali menggunakan website itu atau aplikasi tersebut. Nah, elemen-elemen yang ditampilkan juga itu tidak berlebihan dan fokus pada fungsi utamanya. Selanjutnya itu kita juga harus memperhatikan warna netral dan nyaman yang di mata. Jadi sehingga ini tuh tidak menyebabkan kelelahan visual meskipun digunakan dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya kita juga perlu perhatikan font yang digunakan supaya baik dari segi ukuran maupun jenis huruf itu jadi gampang dibaca oleh penggunanya. Terus kita perhatikan juga tata letak konsisten di setiap halamannya, yang dimana pengguna itu tidak perlu lagi menyesuaikan diri saat berpindah halaman. Dan yang terakhir itu adalah kontras warna, itu harus cukup jelas dengan teks dan juga latar belakangnya, sehingga informasinya itu dapat terbaca dengan baik oleh pengguna. Jadi dengan demikian, tampilan antarmuka itu pada sistem ini dia itu mendukung prinsip HCI atau Human Computer Interaction, yaitu visual comfort, readability, dan juga konsistensi. Nah, selanjutnya itu adalah kita bahas tentang struktur navigasi, yang dimana struktur navigasi ini tuh dirancang agar alur penggunaannya itu jelas dan konsisten di seluruh sistem. Jadi pengguna itu dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain tanpa kebingungan. Nah, jadi jumlah menu yang pertama itu kita menerapkan 5 poin ini juga. Yang pertama itu adalah jumlah menu itu
tidak ditampilkan secara berlebihan, sehingga pengguna itu dapat dengan mudah menemukan fitur yang dibutuhkan. Fitur yang dibutuhkan. Lalu ada menu-menu, lalu ada alur navigasi jelas dan konsisten di seluruh sistem. Jadi seperti dibilang tadi, ini tuh supaya alurnya itu dia konsisten di seluruh sistemnya. Selanjutnya itu adalah menu familiar bagi pengguna. Jadi menu-menu yang digunakan itu bersifat familiar bagi pengguna sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi. Selanjutnya itu kita bahas tentang posisi halaman yang mudah dikenali, misalnya kita melalui penamaan menu dan penempatan navigasi yang konsisten. Nah, hal ini tuh membuat navigasi sistem itu menjadi mudah dipahami bahkan bagi pengguna baru. Nah, dengan struktur navigasi yang jelas dan sederhana, sistem ini tuh diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan juga efisiensi pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi. Nah, di struktur navigasi ini, prinsip HCI-nya itu menerapkan simplicity, konsistensi, dan juga ease of navigation. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akan menyerahkan materi selanjutnya kepada rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Natalia Nortiani dengan NIM E1122008. Nah, di sini saya akan bahas tentang call to action. Yang mana di sini kamu berenama untuk laporkan sekarang. Nah, ini dia itu adalah bagian elemen kunci dalam desain antarmuka kami yang bertujuan untuk mendorong pengguna bertindak secara cepat, terutama ketika korban mengalami kekerasan saat itu juga, sehingga pada saat dalam situasi yang sulit, emosional, atau darurat. Nah, berdasarkan prinsip HCI seperti visibility atau simplicity, CTA ini meminimalisir hambatan dengan cukup melakukan satu klik saja, dan pengguna akan langsung diarahkan ke form pelaporan tanpa perlu melakukan login atau langkah yang lebih rumit lainnya. Nah, di sini kami juga menambahkan pesan pendukung seperti membuat laporan baru dan melaporkan kekerasannya sekarang juga untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Nah, untuk menciptakan sense of urgency yang bisa meningkatkan keberanian pelapor, terutama karena sistem kami ini menjamin anonimitas dalam konteks blockchain, sehingga CTA ini bukan hanya merupakan tombol biasa, melainkan juga menjadi pintu masuk ke proses yang lebih aman, di mana bukti itu akan langsung dihash dan disimpan sehingga tidak bisa digantikan atau diubah-ubah. Nah, kemudian sini saya akan lanjut membahas tentang cara penggunaan dari aplikasi kami atau alur interaksi penggunanya. Nah, kemudian saya lanjut pada bagaimana cara penggunaan dari aplikasi kami atau alurnya. Nah, di sini untuk halaman pertama itu di sini menampilkan sistem laporan kekerasan kami, menampilkan sedikit penjelasan dari platform kami yang kami buat, yang mana di sini pasti terjamin aman karena menggunakan teknologi blockchain sehingga tidak bisa diubah. Untuk layanan kami di sini ada membuat laporan baru, kemudian verifikasi laporan, dan juga akses admin. Nah, di sini dia hanya admin saja yang bisa melakukan login untuk memeriksa daftar laporan yang ada. Kemudian saya lanjut untuk membuat laporannya. Nah, setelah pengguna mengklik tadi laporan untuk membuat laporan sekarang, nah kemudian akan diarahkan ke form laporan kekerasan, di mana di sini diminta inputan jenis kekerasan, kemudian hubungannya dengan pelaku, dan lokasi kejadiannya, dan tanggal di kejadiannya.
Nah, di sini kita bisa menambahkan nama dari pelapor atau kita sendiri, dan juga menambahkan email atau nomor HP. Nah, di sini dia itu bersifat opsional, jadi jika kita tidak ingin diketahui identitas kita bisa tidak mengisinya. Kemudian di sini kita harus mengupload bukti dari laporan kita. Misalnya ini, kemudian submit laporan. Nah, di sini untuk memverifikasi apakah laporan kita itu ada atau tidak, tersimpan atau tidak, kita harus mensalin nilai hash-nya ini. Salin nilai hash-nya, kemudian melakukan verifikasi. Nah, di sini kita masukkan hash laporan yang telah kita salin tadi untuk mengecek apakah laporan kita itu tersimpan atau tidak, memverifikasi. Nah, di sini akan tampil detail dari laporan yang telah kita tambahkan tadi. Di sini ada jenis kekerasannya, lokasi kejadiannya, tanggal dan hubungan pelakunya, dan hash dari laporan yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini kita itu untuk bagian penggunanya, jadi tidak akan ada yang bisa mengubah atau mengganti laporan yang telah kita buatkan tadi. Kemudian di sini ada daftar laporan. Nah, daftar laporan ini hanya bisa diakses oleh admin yang menggunakan MetaMask. Jadi hanya satu admin saja yang bisa kan, karena untuk adminnya ini admin walletnya itu sudah kami simpankan di sistem, sehingga jika ada yang mencoba login ke adminnya ini menggunakan MetaMask yang sama, tapi menggunakan MetaMask-nya sendiri tidak akan bisa, karena MetaMask-nya itu admin walletnya itu akan berbeda nilainya yang kita hubungkan. Nah, di sini terhubung karena admin wallet yang kita gunakan itu sama. Ini kita bisa lihat daftar laporannya. Nah, di sini akan menampilkan detail dari laporan yang telah kita tambahkan tadi, mulai dari jenisnya, lokasinya, tanggal kejadiannya, tanggal submitnya, hubungannya, hasil laporan, dan buktinya. Dan kita bisa lihat. Nah, itu saja untuk bagian alur dari penggunaan platform kami, cara penggunaan sistem laporan kekerasan. Saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elviani dengan NIM S1E122011. Pada bagian ini saya akan menjelaskan penerapan prinsip human-computer interaction dalam sistem pelaporan kekerasan. Prinsip-prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara mudah, nyaman, dan memberikan rasa aman bagi pengguna. Yang pertama di sini visibility of system status. Dalam sistem ini, sistem menampilkan status laporan secara jelas, dikirim, diproses, diverifikasi, sehingga pengguna mengetahui perkembangan laporan secara real time. Dengan adanya tampilan status yang jelas ini, pengguna tidak perlu menebak atau menunggu informasi lanjutan karena setiap tahapan proses dapat dipantau secara langsung. Hal ini membantu meningkatkan rasa percaya dan mengurangi kecemasan setelah laporan dikirim. Yang kedua, match with real world. Prinsip berikutnya adalah match with real world, yang diterapkan melalui penggunaan bahasa yang familiar seperti laporan, verifikasi, dan status, serta alur pelaporan yang menyerupai proses pelaporan manual. Pendekatan ini membuat sistem terasa lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari pengguna, sehingga lebih mudah dipahami tanpa harus mempelajari sistem secara mendalam. Yang ketiga, user control and freedom. Selanjutnya, sistem menerapkan prinsip user control and freedom
di mana pengguna dapat mengoreksi data sebelum mengirim dan melakukan navigasi kembali dengan mudah. Fitur ini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah benar. Dengan adanya kendali ini, pengguna merasa lebih nyaman dan tidak tertekan dalam proses pelaporan. Yang keempat, konsistensi and standard. Pada prinsip konsistensi, desain antarmuka konsisten pada setiap halaman, termasuk tata letak, menu, warna tombol, dan icon. Konsistensi ini membantu pengguna mengenali pola penampilan sistem dan memudahkan mereka saat berpindah halaman. Dengan tampilan yang seragam, penggunaan sistem menjadi lebih efisien dan nyaman. Yang kelima, error prevention and feedback. Prinsip error prevention and feedback diterapkan melalui validasi input dan notifikasi sistem yang mencegah kesalahan serta memberikan umpan balik setelah laporan dikirim. Dengan adanya mekanisme ini, kesalahan pengisian data dapat diminimalkan sejak awal dan pengguna dapat konfirmasi bahwa laporan telah berhasil diproses oleh sistem. Yang keenam, security and trust. Prinsip terakhir adalah security and trust, di mana teknologi blockchain menjamin integritas dan transparansi data laporan. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk melindungi data dari manipulasi serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem pelaporan kekerasan yang dibangun. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan sistem pelaporan kekerasan dirancang dengan menerapkan prinsip human-computer interaction guna menciptakan pengalaman pengguna yang aman, nyaman, dan mudah digunakan. Desain antarmuka yang sederhana, konsisten, serta mudah dibaca membantu pengguna memahami alur pelaporan tanpa kebingungan. Struktur navigasi yang jelas dan keberadaan call to action, laporkan sekarang, mendorong pengguna untuk segera melakukan pelaporan secara efisien. Selain itu, penerapan prinsip HCI seperti User Control and Freedom, Visibility of System Status, serta Error Prevention memberikan kendali dan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Dukungan teknologi blockchain juga memastikan keamanan, integritas, dan transparansi data laporan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan yang dibangun. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami untuk mempresentasikan web yang ditujukan untuk pelaporan kekerasan berbasis blockchain. Nah, jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.